Ada banyak pertanyaan yang menggelayut di benak kami. Saya menelusuri jalan menuju kantor desa Cianaga dan hendak menanyakan secara langsung kepada kepala desa. Niat kita kan ingin meliput Raya ya. Yang saat ini kan memang kondisinya juga sudah meninggal dan kita mau lihat ke rumahnya korbannya seperti apa. Oh gitu, kalau Pak. gitu mah biarin saya jajak aja lah. Ya, Oke, boleh, Mas Pak. aja saya jajak ke sana ke lokasi. Siap, insyaallah. Oke Pak, berarti kita langsung ke sana Ya, ya Pak? siap. Santai ya. Sebenarnya, rumah Raya hanya berjarak 2 km dari kantor desa. Sayangnya, jarak yang seharusnya menjadi harapan justru berubah menjadi batas terakhir bagi Raya. Ketika almarhum Raya pas sakit, itu memang sudah ada pendampingan juga dari kantor desa, Pak? Udah. Mulai kan ada laporan dulu ke desa. Sekolah bidan desa diperiksa demam yang ke puskesmas. Di puskesmas diarahkan ke rumah sakit, cuman waktu itu dibawanya ke klinik. Akhirnya, langkah kami terhenti di rumah kecil milik keluarga Raya. Rumah sederhana, saksi bisu perjuangan seorang bocah melawan sakitnya. Silakan masuk Pak, Bu. Iya, oke. Ini ya Teh, rumahnya Raya. Iya. Nah memang sebenarnya kalau dilihat rumahnya Raya ini sebenarnya tidak layak huni karena kita masuk memang berserakan ya, kotor juga. Dan mungkin memang salah satu faktornya itu karena kedua orang tuanya Raya ini punya keterbatasan. Ya jadi mungkin rumah ini juga tidak terawat. Kondisi miris Raya bermula dari cerita Iin Ahsin, pendiri Yayasan Rumah Teduh dan Peaceful Land. Awalnya dimulai dari laporan kerabat Raya pada 13 Juli 2025 bahwa Raya sakit sesak nafas. Relawan segera melakukan asesmen di hari yang sama. Saat tiba, kondisi Raya sudah tidak sadarkan diri. Penyakit cacingan akut yang diderita Raya baru diketahui setelah dibawa ke RSUD R. Syamsuddin di kota Sukabumi. Selama perawatan, kondisi Raya tidak membaik. Bahkan, karena tidak memiliki identitas, tak ada pihak yang menanggung biaya pengobatan Raya. 3 hari itu dikasih kesempatan untuk mengurus administrasi, kita lakukan semua prosedural yang seharusnya kami lakukan. Nah, di situ yang kemudian mungkin masyarakat jadi tidak nyaman karena melihat memang relawan kami itu dipingpung kemana-mana gitu. Akhirnya Raya meninggal dunia setelah dirawat selama 9 hari. Ini memang rumahnya almarhum Raya tuh dari dulu memang seperti ini Teh? Enggak seperti ini. Ini dulunya ininya bambu, dari bambu. Dindingnya juga dari bilik ya, seperti ini. Kayak gini ya dulunya. Ya, jadi ini hasil dari gotong royong warga, dari Pak Kades juga dibantu. Jadi seperti ini. Oh. Nah, ini pembangunan jadi kayak gini tuh pas kapan emang Teh? Tahu 1 tahun yang lalu. Oh, baru setahun yang lalu ya. Oke. Awalnya nggak kayak gini, soalnya kan kalau mau masak, mau itu diambil, dipakai kayu bakar. Oh. Sama si ibunya. Sama ibunya almarhum. Iya. Oke. Karena kan ada keterbatasan fisik gitu. Menurut Sarah, bibi yang mengasuh Raya, ia sering bermain tanah dan masuk kolong rumah. Raya yang berusia 4 tahun merupakan anak kedua dari pasangan Udin dan Endah yang tinggal di kampung Padangenyang, Desa Cianaga. Teh, ini kan gak ada toilet ya. Kalau misalnya keluarga Raya mau ke toilet gimana? Ke situ.
Ada kan itu air yang buat BAB gitu. Oh, berarti kalau misalnya mau buang air mereka semua ke kebun ya? Iya, di situ. Tapi sebenarnya kalau misalnya secara penciuman nih saya berada di sini, memang ada aroma yang tidak sedap karena memang di sini ada tempat ayam juga. Bahkan di sini bisa dilihat di depan saya ini sebelah kanan ini ada tempat kambing. Jadi memang baunya lumayan tidak sedap. Nah, kalau Raya sendiri emang biasa ke kolong ini Teh? Ya suka ke situ. Emang suka main di sini gitu. Nggak main. Nah, ini kalau misalnya dilihat di kolong memang berantakan dan bisa dibayangkan kalau misalnya menjadi almarhum, ia suka tidur di bawah, bahkan suka bermain di bawah yang memang bercampur dengan kotoran ayam, dan di sini kelihatan berantakan sekali. Jadi saya juga tidak bisa membayangkan gimana kebersihan Raya, karena memang salah satu faktor penyebab Raya terkena cacing itu adalah terkait dengan kebersihan ya. Raya tinggal bersama kedua orang tua dan neneknya. Ayahnya menderita TBC dan ibunya mengalami gangguan kejiwaan, membuat Raya seolah hidup sendirian tanpa pengawasan. Awalnya, kedua orang tua Raya dirawat di RSUD Al-Ihsan Bandung. Kini mereka sudah pulang ke rumah untuk memulihkan kesehatannya. Tapi Raya sendiri punya saudara nggak Teh? Punya, ini kakaknya Raya. Oh ini? Iya. Ini kakaknya Raya. Iya. Namanya? Risna. Nah, tapi kan almarhum itu kan emang terkenalnya dengan cacing ya, sampai ribuan. Nah, kalau Risna ini udah diperiksa belum ke dokter? Udah. Terus? Hasilnya enggak. Nggak ada cacing sama sekali. Enggak ada. Memang kalau misalnya dilihat, jangankan di kolong rumahnya Raya, tapi kalau kita ngelihat di sini, di sekitar rumahnya Raya aja, ini banyak sekali sisa-sisa dari kotoran ayam. Apalagi kalau di kandang ayamnya sendiri semuanya sudah terlepas seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ketika Raya terkena cacing, kemungkinan memang karena dari kotoran-kotoran yang bercampur dengan ayam. Saya merasa penasaran dari mana sumber air bersih dan minum keluarga Raya. Karena menurut keterangan Sarah, orang tua Raya kerap abai terhadap kebersihan air yang diminum. Rasa penasaran membawa saya mengikuti langkah Sarah. Ternyata, di empang inilah Endah, ibu Raya, mengambil air untuk keperluan cuci, mandi, bahkan untuk air minum. Hal ini sangatlah berbahaya, karena air empang tidak mengalir, sehingga rentan tercemar bakteri dan telur cacing. Bahkan ada satu fakta yang mengejutkan. Ternyata, cacingan merupakan silent killer yang telah menginfeksi lebih dari 1,5 miliar penduduk dunia. Teh, biasa ngambil air memang di sini? Iya. Kalau orang lain enggak, kalau di Endah kalau buat minum di sini, kalau sebenarnya ini buat cuci piring, cuci baju emang warga di sini. Tapi kenapa Teh Endahnya nggak ngambilnya dari tempat mata air gitu, malah di sini Teh? Ya kadang-kadang di situ di mata air, kadang-kadang di sini gitu. Dan air ini digunain sama Teh Endah tuh buat minum? Iya. Faktor keterbatasan yang dialami Endah membuatnya tak mampu membedakan. Baginya, semua air sama. Tak ada yang kotor, tak ada yang berbahaya. Teh, ini kita kemana lagi Teh? Ambil air dulu buat minum. Di mana? Bawah. Oh, di sini. Sulitnya mendapat air bersih membuat saya bertanya-tanya, mengapa tidak ada upaya dari pemerintah setempat untuk membuatkan saluran air yang langsung mengalir ke desa? Aduh, saya nggak kebayang sih jadi warga kampung Pandangenyang, karena memang ini adalah mata air satu-satunya yang mampu mencukupi kebutuhan mereka.
Air bersih adalah kebutuhan pokok, tapi warga seolah dibiarkan hidup sendiri untuk mencari air. Alhasil, jika kemarau tiba, maka warga hanya bisa gigit jari. Teh, ini pernah habis nggak sih mata airnya? Pernah, kadang kalau kemarau, iya, nggak ada airnya. Oh, Kalau bisa. hujan baru ada lagi gitu. Bisa kotor juga gitu. Iya, Nah, terus kalau kayak gitu Teteh gimana kalau mau minum? beli galon. Terus kalau misalnya emang nggak punya uang kan Teteh suka nggak ada uang. Suka ambil lagi ke bawah kalau ada. Ada satu lagi di bawah. Inilah realita warga Padangenyang. Sungguh ironis, memiliki tanah yang subur, tapi warganya banyak yang kurang gizi dan kesulitan air. Iya. Nah, biasanya di tempat ini juga Bu Endah memasak air dan digunakan untuk minuman Ibu Endah dan keluarga. Melihat kondisi Raya yang semakin parah, kerabat terdekat tak bisa tinggal diam. Meski tanpa BPJS, mereka segera bertindak. Nah, sekarang saya mau bertemu dengan Bu Edah, yang mana Bu Edah ini merupakan salah satu saudara dari keluarga almarhum. Dan Bu Edah ini juga yang pertama kali membawa Raya ke bidan. Kita langsung tanyain aja ke Bu Edah. Ibu, Ibu bisa diceritain nggak awalnya membawa Raya ke bidan ini gimana ceritanya? Yang bawa ke bidan itu adiknya si Udin, Sarah. Itu yang rumahnya itu. Udah dibawa ke mantri, dari mantri disuruh dibawa ke dokter, ke dokter, dari dokter harus dibawa ke klinik medikal yang di Kelapa Nunggal. Dari situ harus diarahkan ke rumah sakit gede katanya, harus ke dokter anak, spesialis anak. Terus dari situ pulang lagi, dia udah keadaan kritis. Udah sehari semalam kritisnya dia. Ini kan kalau dilihat kan almarhum ini kan punya banyak cacing ya, bahkan sampai lebih dari 1000-an gitu. Nah, sebelumnya apakah ada tanda-tanda kalau Nggak Raya ada. ini sakit? Enggak ada, cuma batuk pilek sama demam itu panas langsung. Di tengah keprihatinan publik terhadap kondisi keluarga Raya, berbagai pihak menunjukkan kepeduliannya dan menyerahkan bantuan secara langsung. Jadi pada saat ini juga banyak warga yang bergotong royong untuk memberikan bantuan keluarganya dari almarhum Raya. Bisa diceritakan terkait dengan tanggapan Bapak ini kan almarhum sudah meninggal ya. Nah, respon dari Bapak sendiri gimana? Apakah memang ada bantuan yang langsung untuk keluarga almarhum? Pertama, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan turut prihatin atas kejadian ini, dan insya Allah ini adalah yang terakhir kembali lagi terjadi. Dan tadi juga saya sudah koordinasi dengan beberapa dinas terkait kaitan dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan, dan memang alhamdulillah semua sudah terkoordinasi, dan insya Allah termasuk rumahnya pun akan diperbaiki. Pak, ini kan orang tuanya sendiri kan saat ini sedang di rehab ya. Nah, itu pendapat Bapak gimana? Apakah nanti akan ada pendampingan untuk keluarga dari almarhum? Karena kan ternyata Raya ini sendiri masih punya kakak ya, masih kecil juga. Nah, itu gimana? Bagaimana pendampingannya terhadap keluarga dari korban? Ya, intinya nanti akan kita selesaikan semuanya permasalahan yang saat ini belum maksimal tertangani, nanti insya Allah akan kita tangani secara menyeluruh. Pastinya juga yang tadi disampaikan ada kakaknya, almarhum Raya, itu nanti insya Allah juga sama dari DP3A juga kita melakukan penanganan. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus yang memilukan ini? Karena tidak boleh lagi ada balita dan warga miskin yang terlantar. Kasus Raya ternyata berbuntut panjang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan berencana menunda pencairan bantuan desa. Perhatian untuk semua dimungkinkan, saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut
karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Jelas Deddy Mulyadi marah, karena seharusnya kesehatan keluarga miskin adalah tanggung jawab bersama, mulai dari RT, RW, PKK, hingga kepala desa. Saya udah berusaha, kata saya tadi juga, ini harus ke sini, udah laksanakan supaya. Cuman kan keputusan untuk bawa ke rumah sakit bukan hak saya hanya ngarahkan. Itu hak keluarga kan, keputusan keluarga. Udah aja ini ke rumah teduh, gitu. Sesudahnya itu kan nggak ada informasi ke saya. Tutupnya di situ, tahu-tahu udah, ya Raya ini meninggal, gitu. Lantas bagaimana prosedur penanganan warga yang tidak memiliki BPJS seperti Raya? Relawan Rumah Teduh mengungkap jika mereka sempat dipingpong hingga akhirnya membayar secara tunai biaya pengobatan Raya. Saat dikonfirmasi, Menteri Kesehatan malah mengungkap jika kematian Raya bukanlah dari penyakit cacingan. Yang bersangkutan meninggal bukan karena cacing. Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksi yang kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, dan bisa juga karena TBC. Cianaga merupakan desa berkembang yang memiliki 14 kampung, dengan jumlah penduduk mencapai 6.700 lebih jiwa dan mayoritas berpenghasilan dari pertanian. Selanjutnya saya mendatangi keluarga Pak Otip, warga miskin lainnya di desa ini. Pak, ini ngumpul memang lagi ada acara tetangga atau gimana, Pak? Semua anak saya. Anak semua? Iya. Banyak banget, Pak. Iya. Oh, Kan kecil-kecil udah pada nikah, oh iya. banyak anak pada punya anak. Cucu ini. Ini cucunya punya 12. Waduh, 12. Kalau Anaknya punya 7. anaknya 7, udah nikah semua 7-7. 2 masih ada, masih sekolah. Oh. Inilah potret keluarga Pak Otip yang hidup dalam kemiskinan secara turun-temurun. Dari kakek, ayah, hingga kini, garis nasib seolah tak pernah berubah. Ibu kan anaknya banyak. Ya, Terus Ibu kerjanya apa, Bu? kerja ngurus anak doang, cuman ngurus anak, nggak bisa kerja yang lain. Itu kan banyak anaknya, jadi ngurus anak. Jadi nggak punya apa-apa, habis dibuat bikin anak juga, itu susah. Sedih mah lagi anak masih kecil, mau makan, mau jajan anak. Saya nggak bisa ngasih banyak gitu. Di tengah negeri yang kaya raya, keluarga Otip hanya bisa bertahan dengan apa adanya. Hidup pas-pasan, berjuang demi sesuap nasi tanpa kepastian masa depan. Kemiskinan telah menjadi warisan yang tak diinginkan, sebuah lingkaran yang sulit diputuskan. Makan sehari-hari aja gitu susah. Kadang makan kalau lagi nggak ada uang banget, paling beli gorengan gitu. Satunya 1.000 bisa buat makan pakai nasi gitu gorengan. Saya pun ingin melihat seperti apa kondisi rumah dan kehidupan Lia. Dan beginilah kenyataan yang Lia hadapi setiap hari. Hidup bersama keluarganya di rumah sederhana yang jauh dari kata layak. Teteh tinggal di sini udah lama, Teh? Udah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Nah, waktu pas bangun ini, itu bangun sendiri apa gimana, Teh? Bangun sendiri tapi dibantu juga sedikit sama orang tua.
Oh, tapi ini kan atap udah bocor. Kalau hujan kayak gini gimana Teh? Kalau hujan bocor ini. Biasanya kalau hujan deras tuh apalagi di sini bocor. Setelah lulus SD, Lia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Bukan karena ia tak ingin belajar, tapi karena keadaan, Lia harus bekerja, meninggalkan kampung halamannya, dan menjadi asisten rumah tangga di Jakarta. Ini saya cuma sebentar masuk ke rumah Teteh, tapi di sini sudah terlihat bahwa ada tetesan air hujan karena memang di luar lagi hujan. Bukan hanya satu atap aja yang bocor, bahkan di beberapa titik di sini belum lagi di kamar, apalagi di dapur yang memang sudah berembes. Jadi bisa dibayangkan menjadi Teteh ketika dia hidup dan juga tinggal di sini, tapi harus memikirkan bocor-bocor hujan dari atap. Nah, padahal sebenarnya ini kalau dilihat di luar, ini hujannya nggak seberapa, masih kecil. Gimana kalau misalnya hujannya besar, ditambah ada badainya, ada anginnya, kemungkinan ini akan membuat Teteh nggak nyaman dan butuh renovasi yang besar untuk menambal atap-atap yang bocor. Setelah berumur 17 tahun, Lia memutuskan menikah muda. Ia berharap kehidupan akan lebih baik saat membina rumah tangga. Namun harapan itu tak sejalan dengan kenyataan. 8 tahun berlalu, hidup Lia tak kunjung membaik. Nah, kalau misalnya bocor kayak gitu kan Teteh nggak ada biaya buat tambal yang bocor-bocor. Terus gimana kalau buat makan? Ya kalau makanya jangankan buat ganti ini ya, buat makan sehari-hari aja gitu susah. Kadang makan kalau lagi nggak ada uang banget, paling beli gorengan gitu. Satunya 1.000 bisa buat makan pakai nasi gitu gorengnya. Jadi cuma nama gorengan sama nasi aja? Iya, cuma gorengan sama nasi paling. Meski kehidupan tak mudah, Lia terus berjuang demi masa depan kedua anaknya agar tak lagi mewarisi kemiskinan seperti dirinya. Jika melihat indahnya perbukitan Cianaga, kita seakan ditampar oleh fakta yang sangat menyedihkan. Kawasan hijau dan subur ini menyimpan kemiskinan yang akut. Bayangkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa, Kecamatan Kabandungan hanya memiliki 1 puskesmas pembantu dan 1 bidan desa. Selain itu, masih ada sekitar 925 keluarga yang masuk kategori prasejahtera alias sangat miskin. Masyarakat desa Cianaga khususnya banyak yang tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena orang tuanya itu mau gimana menyekolahkan anaknya. Pertama, hanya cukup untuk makan. Lebih baik daripada, mungkin contoh misalkan daripada sekolah kamu, lebih baik kamu penting cukup makan aja, udah jangan sekolah. Di kita kurang lebih 60% hanya lulus SD. Hanya lulus SD dari usia 12 tahun sampai usia mungkin 35 tahun. Bisa dibayangkan. Dan itu alasannya apa? Lapangan pekerjaan, itu yang pertama. Jadi otomatis pemerintah saat ini kami berharap kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden bisa melihat, bisa mendengarkan bahwa hari ini kejeritan masyarakat itu yang pertama lapangan pekerjaan. Hidup di negeri yang kaya, namun kesejahteraan warganya tak pernah benar-benar terjamin. Sampai kapan rakyat harus menunggu? Sampai kapan janji-janji tinggallah janji?